Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proyek KWN kami yang berjudul Respon Generasi Milenial Terhadap Bahasa Jawa di Buku Bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retna Nursitia Purnamasari dengan NPM 2003-101-0079 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan oleh anggota saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan nomor NPM 2003-101-104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zilan Abdullah dengan nomor NPM 2003-101-10147. Perkenalkan, nama saya Fidi Selawati dengan NPM 2003-101-101-0059. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri dengan NPM 20031010070. Latar belakang yang menjadi penelitian kami yaitu bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa karena mengandung nilai-nilai kebaikan berjawa. Sekarang ini, banyak generasi muda dan keluarga Jawa yang tidak bisa dan bahkan tidak memahami bahasa Jawa. Bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan sehari-hari sudah ditinggalkan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan pada penelitian kami yang pertama yaitu pengertian dari bahasa, yang kedua pengertian bahasa Jawa, yang ketiga yaitu pengertian tata krama, yang keempat hubungan tata krama dan penggunaan bahasa Jawa, yang kelima yakni faktor penurunan penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat, yang keenam yaitu peran bahasa Jawa di kalangan masyarakat, dan faktor yang ketujuh yakni dampak penurunan penggunaan bahasa Jawa. Yang selanjutnya itu bahasa. Bahasa itu adalah komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara seorang dengan orang lain oleh masyarakat Jawa. Bahasa Jawa berkembang sebagai identitas diri dengan cara mempertahankan nilai-nilai luhur yang bermuat di dalamnya. Sejalan dengan itu, bahasa Jawa tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Jawa. Selanjutnya, tata krama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata diartikan sebagai hormat dan tertib menurut adat yang baik dan beradab. Sedangkan krama ialah sikap baik dalam berbudi bahasa maupun perilaku. Berarti tata krama merupakan kebiasaan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Next. Hubungan tata krama dengan penggunaan bahasa Jawa. Tata krama juga mengandung nilai-nilai adat yang berlaku pada daerah setempat sehingga antar suku bangsa tidak akan sama atau berlaku. Dalam tata krama Jawa ada etika dan sopan santun yang harus dipenuhi. Orang Jawa menggunakan Mungkin akan saya lanjut. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa untuk lebih mempererat hubungan antar anggota keluarga. Bisa di next. Faktor penurunan penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat. Generasi muda sekarang kurang peduli terhadap bahasa Jawanya. Kekurang pedulian tersebut dimulai dari pembelajaran di ranah keluarga yang sangat minim. Generasi sebelumnya diduga tidak menguasai bahasa Jawa dengan baik, sehingga muncul faktor keengganan berbahasa Jawa dan kurangnya pembelajaran bahasa Jawa untuk keluarga. Peran bahasa Jawa di kalangan masyarakat
Yang pertama alat komunikasi, yang kedua budaya daerah, yang ketiga pendidikan, 4 lambang kebanggaan daerah, 5 lambang identitas daerah, 6 alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Selanjutnya, dampak penurunan penggunaan bahasa Jawa. Yang pertama, banyak generasi muda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, kemudian merupakan bahasa daerahnya masing-masing terkhusus bahasa Jawa, dan yang terakhir, mereka menganggap bahwa budaya asing lebih menarik daripada budaya atau bahasa daerah. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian, yang kedua metode pengumpulan data, yang ketiga desain dan media penelitian, dan yang terakhir yaitu waktu dan penentuan subjek penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi. Metode ini dipilih karena metode kuantitatif maupun metode kualitatif secara sendiri-sendiri dianggap tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode kombinasi dapat memperoleh pemahaman lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu metode saja, di mana analisis data yang didapatkan pada metode kombinasi bersifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode kuesioner atau angket. Karena selaras dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kombinasi. Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, metode kuesioner juga cocok digunakan pada penelitian ini karena jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Adapun desain dan media penelitian, desain penelitian yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah dengan mengangkat masalah yang ada di masyarakat yang bersifat kualitatif. Kemudian mengembangkan masalah yang ada sehingga tersaji beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan berdasarkan data kuesioner. Selanjutnya itu media penelitian sesuai dengan metode pengumpulan data yaitu metode kuesioner, maka media yang digunakan pada penelitian ini juga media kuesioner. Selanjutnya itu waktu dan penentuan subjek penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. Lalu subjek penelitian ini masyarakat Indonesia dengan rentang usia di atas 17 tahun yang berdomisili di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk selanjutnya hasil penelitian. Pada penelitian pertama, dengan pembahasan seberapa paham Anda mengenai bahasa Jawa, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebagian hanya memahami bahasa Jawa yang sehari-hari dipakai, tidak memahami keseluruhan dari bahasa Jawa. Yang kedua, ada beberapa yang memahami bahasa Jawa dengan baik dan benar, serta menggunakan sesuai aturan. Yang ketiga, ada juga yang tidak memahami bahasa Jawa karena luar daerah Jawa atau karena berbeda suku. Ada juga yang karena tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Next. Pada penelitian kedua dengan pembahasan, menurut Anda, apakah mempelajari bahasa Jawa itu penting dan berikan alasannya? Didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, banyak yang mengatakan penting karena berada dan tinggal di daerah Jawa. Juga ada yang berkata secara tidak langsung melestarikan bahasa Jawa. Yang kedua, namun juga ada yang mengatakan tidak atau mungkin karena tergantung lawan bicara atau karena lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga, Pada penelitian ketiga, dengan pembahasan apakah saat ini Anda menggunakan bahasa Jawa, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 90% orang dari hasil survei menggunakan bahasa Jawa saat ini.
Yang kedua, sekitar 10% orang dari hasil survei tidak menggunakan bahasa Jawa saat ini. Pada penelitian keempat, dengan pembahasan mengapa Anda tidak atau memakai bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 90% orang dari hasil survei menyatakan bahwa mereka memakai bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dikarenakan telah terbiasa dari lingkungan keluarga. Yang kedua, sekitar 10% orang dari hasil survei menyatakan tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dikarenakan tidak terbiasa dari lingkungan keluarga dan tinggal di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, pada penelitian kelima, yaitu apakah di daerah Anda penggunaan bahasa Jawa masih digunakan, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu semua orang dari hasil survei menyatakan bahwa masih digunakan bahasa daerah di lingkungannya. Kemudian pada penelitian ke-6 dengan pembahasan, menurut Anda, apakah upaya untuk melestarikan bahasa Jawa di era sekarang dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, beberapa orang menyatakan bahwa upaya untuk melestarikan bahasa Jawa di era sekarang adalah dengan cara menerapkan penggunaan bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Kedua, beberapa orang menyatakan bahwa upaya untuk melestarikan bahasa Jawa di era sekarang adalah dengan cara memberikan pelajaran di sekolah, mengenalkan budaya-budaya Jawa, serta mengimplementasikan bahasa Jawa pada seni seperti seni musik ataupun seni teater. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian yaitu generasi muda sebagai pewaris penggunaan bahasa Jawa semakin surut baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa generasi muda sekarang kurang peduli terhadap bahasa Jawanya. Kekurangan kepedulian tersebut dimulai dari pembelajaran di ranah keluarga yang sangat minim. Generasi sebelumnya diduga tidak menguasai bahasa Jawa dengan baik, sehingga muncul faktor keengganan berbahasa Jawa. Oleh karena itu, pendidikan berbahasa Jawa yang baik dan benar perlu ditanamkan sejak dini supaya bahasa Jawa tetap terjaga kelestariannya dan karakteristik masyarakat suku Jawa yang dikenal berbudi luhur dan memiliki tata krama yang baik itu tetap terjaga. Dan saran yang kami ambil yaitu setelah mengetahui kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebaiknya penelitian dilakukan di lapangan agar memperoleh hasil yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sebaiknya metode penelitian tidak hanya dilakukan melalui telepon saja, tetapi bisa dengan metode lain, seperti bertanya langsung kepada responden, menggunakan polling pada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.